Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Malam ini kita kembali menyelenggarakan seminar ilmiah online bersama kuliahalislam.com dengan temanya adalah Fikih al-Nusus antara partikularitas teks dan universalitas maqasid yang akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustadz Kandidat Dr. Muhammad Abdul Aziz MILK yang merupakan alumni Universitas Islam Internasional di Malaysia dan saat ini menempuh pendidikan di Universitas PTIQ Jakarta dan Kaderisasi Ulama Masjid Istiqlal Jakarta. Sebelum kita mulai pembahasan ini, izinkan saya menyampaikan sambutan mewakili redaksi kuliahalislam.com. Yang pertama yang kami hormati yakni Al-Ustadz Robi Karman selaku pimpinan umum redaksi kuliahalislam.com dan segenap redaksi kuliahalislam.com yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Dr. Kandidat Dr. Muhammad Abdul Aziz MILK yang merupakan kandidat doktor Universitas PTIQ Jakarta dan Kaderisasi Ulama Masjid Istiqlal, dan yang kami hormati Bapak Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah. Untuk lebih lengkap pembahasan ini, kami persilakan kepada Bapak Al-Ustadz Kandidat Dr. Muhammad Abdul Aziz untuk mengupas tuntas masalah fikih al-nusus antara partikularitas teks dan universalitas maqasid. Kami persilahkan. Siap. Bentar. Itu sudah kelihatan Ustaz ya? Mudah-mudahan Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahi al-mustafa Sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi khairil anam wa asyrafil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna arsalnaka wa ma arsalnaka fan illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami kata Allah mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Nah ini yang penting ini. Kalimat setelah rahmat maksudnya. Yang saya pikir punya implikasi dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Illa rahmatan, untuk siapa rahmat itu? Lil alamin, gitu maksudnya. Lil alamin itu berarti kedatangan Rasulullah itu diperuntukkan bukan hanya untuk umat Islam, gitu maksudnya. Risalah Rasulullah itu bukan hanya diperuntukkan untuk umat Islam, tetapi juga untuk umat manusia sekalian anak. Karena itu tidak mengherankan dalam Al-Quran kita menemukan setidaknya dua panggilan mesra, gitu ya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, gitu maksudnya. Beriman ini kepada siapa? Khususnya beriman ya jelas kepada Allah, tetapi
kalau tidak salah menurut Ibnu Taimiyah, ya ayyuhalladzina amanu itu juga dimaksudkan untuk mereka yang mengimani risalah Rasul. Itu panggilan pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu tidak mengherankan juga kalimat-kalimat yang datang setelah alladzina amanu itu berupa ini sekian ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, gitu ya. Jadi orang Kristen tidak wajib puasa. Yang diwajibkan puasa itu adalah orang-orang yang beriman, orang Islam. Lalu orang Kristen diwajibkan apa? Orang Kristen diwajibkan untuk mengimani risalah Rasulullah. Baru kemudian kalau beriman, apa implikasi dari keimanan itu? Nah, implikasinya adalah ya puasa, ya sholat, ya haji, ya zakat gitu. Jadi luar biasa ya bahasa Al-Quran itu. Andai kan kita membayangkan ya ayyuhan nasu kutiba alaikumusiyam. Wahai umat manusia, diwajibkan atas kamu berpuasa. Loh. Itu maksudnya bahasa Al-Quran itu tidak mubadir gitu loh maksudnya itu. Bahasa Al-Quran itu salah satu ciri kemukjizatan bahasa Al-Quran adalah ringkas, logis gitu ya. Nah, gitu loh. Kalau tadi yang pengandaian tadi ya ayyuhan nasu kutiba alaikumusiyam, itu mubadir loh. Buat apa saya mewajibkan kamu puasa, wong kamu gak beriman kok, kan mubadir itu, gitu loh maksudnya itu. Sekali lagi, andaikan tadi itu ya, andaikan ada ayat, kenyataannya tidak ada. Ya ayyuhan nasu kutiba alaikumusiyam, itu mubadir sekali itu. Masa sih teks Al-Quran seperti itu, andaikan ada maksudnya itu. Wong beriman aja ndak kok disuruh puasa. Nah, gitu loh maksudnya. Ijazah. Ini saya belum menutup pembukaan, belum amma ba'du ini kok langsung nyambung ke situ ya. Mohon maaf apa namanya karena terbesit karena memang ayat tadi itu akan menjadi pondasi dalam memahami apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi sekali lagi kedatangan Rasulullah, risalah Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya untuk umat Islam, saudara, tetapi juga sekalian alam, bahkan bukan hanya untuk manusia, tapi ya untuk alam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu maksudnya. Oke, itu dipegang dulu maksudnya ya. Amma ba'd. Nah, terima kasih Ustadz Robiur Rahman Purba yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di kuliah alislam.com. Saya juga punya forum serupa, Ustadz. Maksudnya diskusi kayak gini juga setiap minggu, tapi ini lagi off sebab selama Ramadan dan ini belum dimulai. Namanya adalah Ahsin Forum for Maqasid Studies. Ahsin Forum for Maqasid Studies memang fokus pada kajian Maqasidus Syariah. Dan seperti ini juga yang hadir kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4 gitu ya.
Ya, Dan Ustaz. saya alhamdulillah biasa saja, saya sudah berdamai dengan berapa orang yang hadir. Saya sudah berdamai dengan beberapa orang yang hadir. Yang hadir sedikit tapi serius itu jauh lebih baik daripada yang hadir banyak tapi mungkin kurang efisien, kurang efektif. Ya, Dan Ustaz. alhamdulillah saya meskipun 2 orang itu intensif banget gitu maksudnya. Alhamdulillah. Apa namanya? Antum lebih banyak ini, bisa 5, bisa 6. Nanti bisa juga saya undang antum nanti ke forum saya. Ya, insya Allah, Ustaz. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada berapa slide? Banyak sekali Ustaz ya. 25 slide ini. Saya sampai jam berapa ini Ustaz? Biasanya sih jam 9, tengah 10 pun bisa, Ustaz. Oh gitu. Iya. Terus ada tanya jawabnya juga? Iya, ada tanya jawab beberapa pertanyaan mungkin, Ustaz. Oke. Maksudnya saya presentasi sebelum tanya jawab itu sampai jam berapa? Biasanya setelah presentasi, Ustaz. Iya. Saya presentasi sebelum tanya jawab itu sampai jam berapa? Jam 9. Jam 9 ya. Oke, insyaallah. Jazakumullah. Oke. Ayat ini juga harus kita pegang. Inna rabbaka, bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. As-Sajdah 25. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang akan menjelaskan pada hari kiamat nanti apa-apa yang kamu perselisihkan di dunia. Oke. Jadi ini itu salah satu landasan bagi kita untuk tidak sombong maksudnya. Kadang-kadang kan ada ya, kita pernah mendengar ya, wih kamu sok sekali, kamu menjadi juru bicara Tuhan ya, kok mengklaim orang masuk surga, masuk neraka. Bagi saya, tentang ketentuan masuk surga, masuk neraka, karena memang itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, khalidina fiha wa ma hum bi kharijina minan nar, kan walahum adzabun syadid. Al-Quran jelas loh, gitu maksudnya. Jadi itu tidak lantas dimaksudkan untuk menggantikan posisi Tuhan sepenuhnya, tetapi ya memang kita di dunia ini kan memang menjadi khalifah. Khalifah itu kan pengganti, kan gitu. Pengganti Tuhan. Itu loh maksudnya itu. Jadi ya karena dinamakan pengganti Tuhan, sedikit banyak kita itu ya menjadi juru bicara Tuhan gitu loh maksudnya itu. Tetapi ini bukan lantas bermakna kita akan apa yang kita katakan, misalkan kita berpendapat orang musyrik masuk neraka, kan boleh, dan memang itu ada gitu loh, disebutkan dalam Al-Quran. Apakah ketika saya mengatakan orang musyrik masuk neraka, menurut pemahaman saya itu dikatakan kita telah berfatwa atas nama Tuhan? Nah, memang Tuhan yang bilang kok. Nah, yang saya ingin maksudkan adalah apa yang kita katakan, yang kita pahami lah itu ya, itu tidak lantas kita tidak tahu maksudnya. Apakah itu pada akhirnya benar-benar terjadi atau tidak? Pada akhirnya itu sebatas pemahaman kita terhadap Al-Quran. Adapun orang nanti akhirnya benar-benar masuk neraka atau surga itu hak prerogatif Allah gitu maksudnya. Jadi ketika
hari kiamat nanti Allah lah yang akan menjelaskan semuanya. Ya, ini yafsilu bainahum yaumal qiyamati. Semua yang kamu perselisihkan. Maka karena itu boleh kita mengklaim agama kita benar gitu ya, tetapi kita tidak boleh sombong maksudnya. Karena klaim kebenaran agama itu ya sangat wajar. Orang Islam mengklaim agamanya benar, agama selain Islam itu salah, wajar. Sebagaimana orang Kristen, orang Yahudi, orang Buddha, mereka mengklaim agamanya benar, agama kita salah, ya silahkan gitu loh. Maksudnya gitu. Tetapi yang tidak boleh adalah saling menghujat, saling menghina, gitu loh maksudnya itu. Nah, kalau kata Pak Quraisy Shihab, apa yang saya pahami ya dari Pak Quraisy itu, kita yakin agama kita benar, tetapi kita tetap menyisakan sekian persen, meskipun sekian ya, tetapi yang sekian ini sangat menentukan. Sekian itu adalah hak prerogatif Tuhan. Hak prerogatif Tuhan itu untuk apa? Untuk yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ya gitu loh maksudnya, gitu ya. Ini prinsip yang kedua. Ada 5 pembahasan yang ingin saya sebutkan, yang ingin saya jelaskan gitu ya. Semoga benar-benar jelas dalam kesempatan kali ini. Oke, itu ya bisa dilihat. Oke. Saya belum menyebutkan dalam flyer bahwasannya studi kasus yang ingin saya angkat pada malam hari ini adalah tentang kasus pluralisme agama. Tetapi saya ketika menyusun slide ini berpandangan kalau pembahasan saya biarkan umum, fiqhun nusus, yaitu memahami nas, antara partikularitas teks dan universalitas maqasid. Kalau saya biarkan seperti itu, rasa-rasanya akan kurang ini maksudnya, kurang fokus. Jadi pembahasannya terlalu umum, nanti akhirnya menjadi kurang jelas gitu maksudnya. Jadi saya mengambil contoh studi kasus yaitu pluralisme agama. Kita akan meneropong ide pluralisme agama ini dari perspektif fiqhin nusus. Salah satu unsur dari dhawabitu fiqhin nusus adalah al-muwazanah baina an-nusus al-juz'iyah wal maqasid al-kulliyah. Jadi harus ada keseimbangan, harus ada keselarasan antara nas itu teks ya, nas itu teks, antara nas yang partikular dengan maqasid yang universal gitu maksudnya itu. Saya sebut partikular itu maksudnya itu dia itu tidak bisa hanya difahami berdasarkan ayat itu saja gitu loh maksudnya. Kita masih memerlukan bantuan teks-teks lain, sumber-sumber lain untuk memastikan bahwasanya pemahaman kita terhadap teks yang partikular itu benar, ya, maksudnya gitu. Nah, yang bersifat benar absolut adalah al-maqasid al-kulliyah. Nanti akan kita lihat. Oke. Ini kayaknya sudah kenal ya, teman-teman semuanya, yaitu John Esposito ya. Ini wawancara antara Suraya Salman ini, yang perempuan itu, wartawan Al Jazeera, dengan John Esposito ini baru aja kemarin. Tapi wawancara ini luar biasa, mendapatkan respon dari berbagai dunia.
yaitu salah satunya tentang kesederhanaan, apa ya, humility gitu ya, kerendah hatian John Esposito gitu ya. Nah, oke. John Esposito itu adalah seorang Kristen, dia itu warga negara Amerika, blasteran dengan Italia, karena itu namanya Esposito gitu ya. Nah, beliau itu termasuk apa namanya, sarjana orientalis yang mendapatkan respect dari banyak umat Islam, karena pendapat-pendapatnya itu banyak memihak kepada umat Islam tentang Islamofobia misalkan ya. Beliau mengatakan bahwasanya Islamofobia itu disebabkan kesalahpahaman atau bahkan kecurangan dalam memahami Islam. Islam dilihat hanya secara parsial, tidak dilihat seutuhnya, katanya gitu. Kata apa namanya? John Esposito. Apa yang ditanggapi oleh John Esposito ini? He argued that Islamophobia is often rooted in ignorance and fear, and it is essential to challenge stereotypes and misconception about Islam. He emphasized the need for interfaith dialogue and collaboration among people of different religions and cultures to promote understanding and mutual respect. Gitu ya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwasanya Islamofobia itu seringkali ternyata disebabkan karena ketidaktahuan akan ajaran Islam itu sendiri dan bahkan ketakutan gitu loh. Karena itu dengan adanya Islamofobia ini jangan sampai justru umat Islam itu menjauh dari dialog antar umat beragama, justru mereka harus lebih intens gitu ya. Tapi dialog antar agama itu juga harus dibekali dengan iman yang kuat. Jangan sampai dialog justru malah terseret gitu loh, maksudnya itu. Nah, gitu loh. Itu dari perspektif kita lah. Lah, apa ini yang menarik ini ya? Dari Al Jazeera ini saya Pak John Esposito itu sampai menangis ketika diwawancara itu oleh Soraya Salman itu. Beliau menangis, saya juga terharu sekali ketika di pertanyaan terakhir ngomong panjang sekali. Pertanyaan terakhirnya Soraya Salman itu apa? What do you think happens after we die? Gitu ya. Kamu menurut kamu, Prof, menurut Prof, kira-kira orang setelah mati itu ngapain gitu maksudnya, gitu ya. Nah, kata John Esposito, saya kira akhirat itu memang ada gitu loh maksudnya itu. I think there is an afterlife. Nah, ini ya. Ini yang bagi saya, meskipun saya respect, kalau saya sendiri ya, saya respect terhadap John Esposito, tapi kalau dia berpandangan seperti ini, saya berkeyakinan bahwasanya ini salah gitu loh. Apa salahnya? I think that people who lead a good life, whatever their faith or even no faith, if they lead a good life, I think they will be at peace. Masya Allah. Jadi saya berpendapat, setiap orang mau beragama atau tidak, selama ia mampu berbuat kebajikan untuk kemanusiaan, leading a good life, mereka akan mendapatkan kedamaian, mereka akan masuk surga, mereka akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Ini lihat setelahnya. And if I get a chance some night,
I will appear to you in the middle of night and say hi, gitu ya. Jadi kata John Esposito nanti ini dia mengatakan kepada Soraya Salam, nanti ya kita lihat ya, nanti kalau di akhirat nanti kalau saya mendapatkan kesempatan saya akan I'm calling from the upstairs and I just want to tell you I was right, gitu maksudnya. Nanti kita buktikan, kayaknya saya nanti akan memanggil kamu dari tangga dan saya bilang I was right. Lihat saya benar kan? Kira-kira katanya Esposito. Jadi ini kayaknya John Esposito ini juga bingung gitu loh maksudnya itu. Antara yang benar itu umat Islam atau dia sendiri meskipun kita toleransi loh ya. Gitu ya. Nah, tetapi dia berkeyakinan bahwasanya umat manusia apapun agamanya, selama dia berbuat kebajikan, dia akan masuk surga. Penyederhananya seperti itu. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai religious pluralism. Gitu ya. Religious pluralism itu bisa melahirkan apa yang disebut the transcendent unity of religions. Jadi ini namanya esoterik, yang atas ini ya, di atas garis ini esoterik, yang di bawah garis ini namanya eksoterik. Nah, agama-agama yang ada gitu ya, religious pluralism ini salah satu pemahamannya ya. Agama-agama yang ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, semuanya itu berbeda cara beragamanya, cara ibadahnya, ya. Tetapi sebenarnya mereka itu menuju kepada Tuhan yang sama. Nah, puncak inilah yang mereka ilustrasikan sebagai Tuhan. Di ranah esoterik itu yang tidak terlihat. Eksoterik itu yang terlihat. Nah, jadi kalau bahasanya Cak Nur, mana? Nah, ini ya. Ini paham nyata loh ya. Ini paham ini paham pluralisme. Oke, sebentar. Biar enggak telat ya. Jadi pluralisme agama itu setidaknya ada dua pemahaman, yaitu penyamarataan agama dan yang kedua adalah memang dimaksudkan sebagai toleransi. Oke, saya ingin membuktikan di sini, ingin memberikan bukti gitu ya kira-kira. Ternyata memang ada loh ya orang yang berpendapat bahwasanya pluralisme itu memang dimaksudkan adalah bahwasanya agama-agama yang ada itu meskipun berbeda dalam penampakannya, tetapi substansinya mereka menuju kepada Tuhan yang sama. Ini kata Cak Nur ya. Ini kutipannya ini. Agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai kebenaran yang sama. Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tapi merupakan kebenaran-kebenaran yang sama sah. Nah ini, pluralisme agama adalah paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah benar. Loh, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agama saja yang benar, sedangkan agamanya yang salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan hidup berdampingan di surga. Jadi tangga kita orang Buddha gitu ya. Ini satu pemahaman loh ya, satu pemahaman. Saya ingin menunjukkan juga bahwasanya ada juga loh yang berpendapat bahwasanya pluralisme agama itu tidak dimaksudkan penyamarataan agama loh. Hati-hati loh.
Kira-kira gitu ya. Nah ini, jadi pluralisme agama itu adalah filosofi untuk menyikapi fakta pluralitas gitu loh maksudnya. Nah, kalau Pak Sumanto Al-Qurtubi ini artikelnya Pak Sumanto ya. Jadi kalau ada dalam Al-Qur'an waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu semuanya wahai manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah semuanya itu. Nah, waja'alnakum syu'uban wa qabaila itu pluralitas, itu fakta maksudnya itu. Lalu pluralisme agama itu adalah bagaimana kita merespon pluralitas itu sendiri. Bagaimana kita mendaya gunakan pluralitas itu sendiri. Itu namanya pluralisme. Pluralisme agama. Di mana kita bisa menemukan basisnya, kata kelompok kedua ini, ya, lita'arufu waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Maksudnya gitu. Agar kamu saling berkenalan, saling mengetahui satu sama lain. Gitu ya. Oke, ini pendapat kedua. Ini pendapat kedua. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingin menunjukkan bahwasanya para sarjana pun berbeda tentang maksud pluralisme agama. Nah, gitu ya. Ada yang bermaksud menyamaratakan agama dan ada yang bermaksud juga bagaimana kita merespon pluralitas, itulah pluralisme agama. Dan yang perlu dicatat adalah bahwasanya perbedaan dalam menyikapi itu ternyata berkelindan, maksudnya hasil dari ini. Basisnya adalah Al-Baqarah 62. Ini yang akan kita bahas dalam yang dimaksud fikih nusus kita itu bagaimana gitu ya. Bagaimana kita meminas ini gitu loh maksudnya itu. Mana yang partikular, mana teks yang partikular, mana yang makosid, mana makosid yang universal gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, ini sangat populer. Ayat ini sangat populer. Bahwasanya ini digunakan oleh beberapa saudara-saudara kita yang entah bagaimana kok bisa mereka berpendapat bahwasanya ayat ini itu menunjukkan tadi umat-umat lain agama itu nanti berdampingan hidup di surga gitu. Mana buktinya? Innalladzina, orang-orang yang beriman, yaitu umatnya Nabi Muhammad dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin, ya kan? Yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berbuat kebajikan, mereka itu sama-sama mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan mereka. Dan tidak akan ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Loh, ini ayat ini kalau kita hanya membaca sekilas memang akan mendekati, dan tidak sedikit loh sarjana yang berpendapat itu loh ya. Tidak sedikit loh sarjana yang berpendapat bahwasanya ayat ini memang basis prinsip keselamatan itu tidak hanya milik umat Islam. Ini loh ayatnya. Alladzina hadu wan nasara loh, asabiin loh. Nah, hari ini malam ini kita akan
mengulas, menganalisis dari konsep fiqhin nusus, partikularitas teks dan universalitas maqasid. Bagaimana seharusnya kita dealing with this verse? Oke. Oh ini ya. Sebelum itu saya ingin menunjukkan bahwasanya sedemikian sering kita, saudara-saudara kita sesama umat Islam itu terjebak dalam pemahaman yang parsial, gitu ya. Pemahaman yang parsial, tidak holistik. Pemahamannya hanya didasarkan pada bunyi teks, tidak sampai memahami apa maksud sesungguhnya di balik yang berbunyi tadi, di balik yang tersurat itu apa yang tersirat, itu mereka belum memahami. Seperti kasus Riddah, gitu ya. Man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Sekali lagi, barang siapa yang mengganti agamanya, yang murtad, maka bunuhlah dia. Oke? Sekarang pertanyaannya, apakah kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kita berani enggak membunuh orang artis-artis yang murtad itu? Padahal itu kalau mau nyari dalil, ini dalilnya hadis man baddala dinahu faqtuluhu. Kan gitu. Tapi apa iya kita akan langsung membunuh orang yang murtad kan? Nah, inilah kita jangan sampai terjebak kepada pemahaman yang parsial, yang hanya bunyinya. Ini kan bunyinya man baddala dinahu faqtuluhu. Termasuk waqatilul musyrikina kafatan, loh. Dan bunuhlah orang-orang musyrik seluruhnya. Inilah yang salah satunya digunakan, ya naudzubillah, teman-teman kita, saudara umat kita sendiri, untuk mengebom atau membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Selama dia boleh kafir, bunuh. Mana dalilnya? Waqatilul musyrikina kafah. Tidak boleh. Kita harus memahami secara holistik. Artinya, sebagaimana yang saya ungkap dari tadi, inilah yang disebut teks yang partikular maksudnya. Ini kan teks nih. Ada ayat Al-Quran, ada hadis. Itu. Ini partikular, untuk memahaminya tidak bisa hanya berdasarkan bunyi teks itu sendiri. Harus dihubungkan dengan maqasid yang universal. Oke, termasuk ini terlalu panjang kalau terangkan dua ini. Termasuk memanggil orang kafir gitu ya. Kan itu jelas tuh ya yul kafirun. Terus kenapa saya tidak boleh memanggil kamu kafir? Kayak kenyataannya kamu menyembah sapi, kenyataannya kamu menyembah 3 Tuhan, masa tidak boleh saya panggil kafir? Kan pertemanan dengan kafir. Nah, ini salah satu contoh fenomena parsialitas, tekstualisme dalam keberagaman. Sama halnya dengan kasus pluralisme agama. Kalau kita hanya berpegangan kepada bunyi teks, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum. Semua umat beragama dapat pahala, tapi apakah iya? Kan gitu. Oke. Dari sinilah kita harus
beralih, kita harus memberikan shifting paradigm dari yang partikular menjadi yang integral, dari yang partikular menjadi yang komprehensif. Inilah mengapa kita sangat memerlukan satu paradigma yang holistik, gitu ya. Artinya apa? Kita harus memahami bahwasanya ajaran Islam itu memang ada yang bersifat eksklusif, ada yang bersifat inklusif. Eksklusif itu memang hanya diperuntukkan dan diwajibkan untuk umat Islam sendiri. Puasa tadi. Banyak faedahnya, tetapi hanya diwajibkan kepada umat Islam, gitu loh maksudnya. Nah, terus yang inklusif itu tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga sesuatu yang bermanfaat dan cocok untuk diterapkan oleh bahkan umat non-Muslim, umat lain agama. Untuk memudahkan di sini, yang eksklusif itu ibadah mahdho, pemahaman sementara saya, sementara yang inklusif itu ibadah ghairu mahdho. Contoh yang inklusif adalah ekonomi Islam. Saya pikir salah satu contoh nyata ajaran agama yang inklusif adalah ekonomi Islam. Hari ini negara paling terkemuka dalam ekonomi Islam selain Malaysia, Indonesia ternyata Inggris. Bayangkan, padahal Inggris bukan negara Muslim, banyak juga sih orang Muslim di sana, gitu loh ya. Jadi ternyata ekonomi Islam itu digemari bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga umat non Muslim, gitu loh maksudnya itu. Nah, ini kita harus sadari gitu loh ya, bahwasanya karakter ajaran Islam itu eksklusif dan inklusif. Nah, ini kalau saya gambarkan. Nah, ini dalam kasus Pancasila sebagai common platform, Islam di sini, Kristen di sini, umat agama lain di sini, gitu ya. Yang hanya untuk umat Islam namanya eksklusif. Hanya Kristen eksklusif. Setiap agama punya eksklusivitas sendiri-sendiri. Meski demikian, mereka juga punya satu titik temu ini yang diarsir ini. Kalau dalam konteks Pancasila ada ketuhanan, ada kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, gitu ya. Nah itu. Jadi ini harus menjadi dasar dulu bahwasanya Islam itu memang mengandung ajaran yang mempunyai dua karakter, yaitu eksklusif dan inklusif, gitu ya. Oke, fiqhul juz'iyat fi dhawil kulliyat, ini kata Al-Qaradawi. Ini saya hanya punya waktu 7 menit lagi ya. Lanjut Ustaz, lanjut. Oke, siap. Inna ma'rifatas syariah. Sudah saya terjemahkan sebenarnya tadi. Intinya adalah seperti benang ini. Ini benang, ada benang yang tebal, yang besar, ada benang yang kecil, gitu ya. Kita tidak akan mampu membuat karung misalkan atau baju misalkan, kecuali ada jalinan dari khaitul luhma dan khaitus sadad, gitu ya. Nah, seperti itulah, keterjalinan seperti inilah yang dimaksudkan oleh Al-Qaradawi dengan ajaran Islam. Gitu ya. Ya, karena itulah dia mengatakan balla budda min raddi furu'iha ila usuliha.
wa juz'iyatiha ila kulliyatiha. Nah, kan? Jadi Islam itu harus mampu, ajaran Islam itu sesungguhnya merupakan jalinan antara yang furu' dan yang usul. Gitu ya. Yang cabang dan yang pokok, yang spesifik dan yang universal. Gitu ya. Yang mutasyabihat dan muhkamat, yang dzanniyat dan qat'iyat gitu loh ya. Sehingga dengan demikian jalinan antara yang usul dengan yang furu', yang spesifik dengan yang universal tadi itu mampu mampu menghadirkan bangunan Islam yang utuh gitu loh ya, seperti benang ini. Gitu ya. Dalam konteks slide ini ada keterjalinan antara teks yang partikular dan makosid yang universal, itu maksudnya. Oke. Jadi nas di sini menurut siapa namanya At-Tufi gitu ya. Nas itu dibagi 4 juga. Ada yang mutawatir, sore, ahad, muhtamal, mutawatir, muhtamal, ada ahad, sore gitu ya. Dari 4 jenis nas ini yang paling kuat adalah yang pertama, yaitu yang bersifat mutawatir juga sore. Mutawatir itu diriwayatkan oleh sekian banyak orang sehingga periwayatan tersebut tidak memberikan ruang keraguan. Presiden Indonesia, Presiden Amerika itu siapa ya? Joe Biden. Saya nggak pernah bertemu dengan Joe Biden, tapi saya yakin qat'i bahwasannya Joe Biden itu Presiden Amerika. Itu dari mana? Karena sekian banyak orang yang meriwayatkan bahwasannya Presiden Amerika ya Joe Biden gitu. Itu mutawatir. Gitu ya. Ini panjang ini kalau diterangkan ini mutawatir sore. Sore ya jelas gitu ya maksudnya itu. Maksudnya bukan satu pernyataan yang absurd. Gitu ya. Oke, intinya yang saya maksudkan sebagai nas adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis, kira-kira gitu ya. Nah, masalahnya saudara, ayat-ayat itu memang ada ayat yang universal, tidak semua teks itu partikular. Allah wa ilahukum ilahu wahid, itu universal, tidak bisa dirubah lagi. Tuhan kamu ya Tuhan satu, yaitu Allah gitu lah ya. Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat yang lain? Belum tentu bersifat universal gitu loh, gitu ya. Oke, jadi gitu, itu nas gitu ya. Jadi nas yang pertama itu absolut, yang ketiga bersifat. Nah, makosid itu adalah tujuan. Makos itu adalah tujuan disyariatkannya ajaran Islam, gitu ya. Ada dibagi 3, makosid amma, makosid kosong, makosid juz'iyah. Makosid amma itu adalah kebenaran, ya, tujuan yang tujuan berupa kebenaran yang tidak akan pernah diragukan. Keadilan misalkan. Orang dimanapun, mau agamanya Islam atau Kristen atau Buddha atau Hindu atau bahkan yang tidak beragama sekalipun, itu menyukai keadilan. Mereka memperjuangkan keadilan. Mereka mendambakan keadilan. Padahal keadilan itu ajaran Islam loh sumbernya. Nah, itu berarti Islam itu bersifat inklusif, universal, kesetaraan. In akramakum indallahi
atqakum. Kan gitu. Oh, semua orang setara pada dasarnya gitu. Enggak yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang enggak, semua pada dasarnya harus setara. Oke. Nah, kita akan menyelaraskan ini ya. Kita akan menyelaraskan ini pemahaman ayat ini. Pemahaman ayat ini kita akan selaraskan antara yang partikular dengan yang maqasid. Penyelarasan di sini ada 4 ya tahapannya ya. Diselaraskan dengan maqasid amah tadi itu kebenaran yang bersifat universal, diselaraskan dengan Al-Qur'an, teks Al-Qur'an, diselaraskan dengan hadis dan diselaraskan dengan akal sehat. Oke ya, jelas? Ayat ini yang akan kita selaraskan. Saudara, opsi pertama, kita memahami ayat Al-Baqarah 62, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir falahum ajrun inda rabbihim wa amila shalihan falahum ajrun inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Opsi pertama itu sebagai konsep pluralisme agama. Ini kolom pertama sama semuanya ini ya, bahwa semua agama meski berbeda pada hakikatnya sama dalam hal memperoleh keselamatan di akhirat nanti. Seperti tadi yang saya tunjukkan di kutipan tadi ya, semua agama sama meskipun tampak berbeda, mereka pada akhirnya akan mendapatkan keselamatan, saling bertetangga di surga nanti. Oke. Apakah ia selaras dengan maqasid amma Al-Quran? Maqasid amma Al-Quran mengatakan bahwasanya tujuan dari segala aktivitas keagamaan dan pemikiran ya, itu adalah tauhid. Gitu ya. Itu adalah tauhid. Nah, oke. Konsep yang pertama dan yang kedua selaras enggak kira-kira ya? Yang pertama tadi, agama betul berbeda, tetapi sama sebenarnya. Nah, dalam analisis saya tidak selaras. Kenapa? Bagaimana mungkin, gitu ya, kita menganggap orang-orang Kristen itu punya Tuhan yang sama. Enggak, atau orang Hindu katakan yang lebih jelas gitu ya. Oh, Hindu itu Tuhannya banyak sekali loh. Ada Tuhan Siwa, ada Tuhan Brahmana gitu ya. Nah, ada 3 itu ya. Kok mau disamakan dengan konsep tauhid dari mana gitu ya? Ya enggak selaras dong. Gitu ya. Itu enggak selaras gitu ya. Jadi kita jangan hanya berhenti pada makna general saja. Kalau dikatakan mereka bertuhan, ya memang bertuhan kok, gitu ya. Kan ada yang mengatakan semua orang selama seperti ini. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi adalah agama kepasrahan. Selama kita pasrah kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan keselamatan entah melalui agama jenis apapun. Ada yang ngomong gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kita tidak bisa berhenti hanya pada kepasrahan saja gitu. Kalau kita katakan bahwasanya mereka sama-sama bertemu kepada Allah, nah Allah punya Al-Quran kok, mereka tidak patuh terhadap Al-Quran, bagaimana mungkin kita akan mengatakan sama? Tidak. Oke. Lalu kita selaraskan dengan ini, dengan teks Al-Quran. Ini kan teks Al-Quran yang Al-Baqarah 62. Kita selaraskan dengan Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Al-Quran mengatakan itu. Al-Quran menolak trinitas.
Hah? Termasuk juga Al-Baqarah 113. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Sama. Al-Quran menolak Trinitas itu loh ya. Lalu bagaimana kita akan menyamakan Islam dengan Kristen, Islam yang berkonsep tauhid dengan Kristen yang berkonsep Trinitas? Tidak selaras dong. Itu loh maksudnya. Termasuk hadis. Hadis ada yang menyatakan la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabina. Kalau ada orang Yahudi dan Nasrani mati dan belum juga beriman kepadaku, dia masuk neraka. Oh, orangnya gitu ya maksudnya. Orang Yahudi dan Nasrani itu kesalahannya adalah mereka tidak mengimani kebenaran risalah Rasulullah. Ya, oke. Termasuk logika akal sehat, selaras enggak dengan logika akal sehat itu? Nah, gitu ya. Maksudnya gini, ya tadi yang kita sampaikan ya. Katanya pasrah. Tadi kan katanya agama yang diridhoi Allah adalah agama kepasrahan. Terus kita menganggap orang Yahudi itu kepasrah kepada Tuhan, kepada Allah maksudnya. Oke, pasrah. Allah menurunkan Al-Quran, percaya sama Al-Quran dah. Kan gitu. Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kita sebutkan tadi itu. Kalau lil alamin itu berarti ya nabinya orang Kristen hari ini, ya nabinya orang Yahudi hari ini, ya nabinya orang Buddha hari ini, semua nabinya umat manusia hari ini. Al-Quran menyuruh itu, kok kamu tidak percaya, berarti tidak pasrah dong. Gitu loh, itu logikanya. Gitu. Oke, itu yang opsi pertama. Terus opsi yang kedua, keselarasan, kita memaknai ayat Al-Baqarah 62 itu sebagai keselarasan toleransi berbasis tauhid, gitu ya. Empat baris ini sama, kolom yang pertama ya. Bahwasanya semua agama meski mengandung beberapa persamaan, pada hakikatnya tetap berbeda. Perbedaan ini tentunya berimplikasi pada pemerolehan keselamatan di akhirat nanti. Gitu ya. Oke. Agama itu meski berbeda tetapi sesungguhnya meskipun ada persamaannya tetapi sebenarnya ya berbeda, beda Tuhannya, beda penggambarannya kan gitu. Nah, sementara Al-Qur'an mengajarkan tauhid dan tauhid itu ternyata tidak diimani oleh agama-agama lain, maka otomatis memang yang benar adalah tauhidnya Islam gitu loh. Berarti selaras dong gitu loh. Lalu kita selaraskan dengan Al-Qur'an, dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Tadi ya, Al-Maidah 73 tadi dan Al-Baqarah 113 gitu ya. Bisa dilihat di sini. Ya selaras dong. Wong Al-Qur'an menolak Trinitas, Al-Qur'an menolak monoteisme Tuhan Yahweh, kan gitu. Nah, terus teks awal kita selaraskan dengan hadis sama, gitu ya. Al-Quran apa namanya? Islam menurunkan Al-Quran dan Al-Quran di situ di dalamnya mengutus Rasulullah sebagai Tuhan semesta alam dan Islam mengakuinya, berarti selaras gitu ya, selaras dengan hadis, selaras dengan Quran, selaras dengan maqasidus syariah kan gitu. Nah, sementara agama-agama lain tidak mengimani, tidak selaras, berarti tidak pasrah gitu loh ya. Nah itu.
Ya, apakah selaras juga dengan akal sehat? Ya iya, kalau memang mau dikatakan pasrah kepada Allah, kalau memang mau dikatakan memang Tuhan kita itu hanya Allah, gitu ya, maka implikasi dari kepasrahan itu ya menuruti segala perintahnya. Salah satu perintahnya adalah mengimani Rasulullah. Ternyata mereka nggak mengimani Rasulullah, berarti tidak pasrah gitu. Sementara Islam yang memang menjadikan ajaran agama Islam sebagai yang terakhir berarti pasrah itu, berarti selaras gitu. Jadi ini pemaknaan kedua, ini tadi yang pemaknaan pertama. Pemaknaan pertama Al-Baqarah 62 sebagai wujud pluralisme agama bermakna singularisme, penyamarataan, dan yang kedua itu bermakna toleransi. Oke, ini saya dapatkan dari Pak Quraisy. Nah ini ya. Jadi ayat ini ya, saya ingin langsung dan tidak lama-lama biar ada diskusinya. Ayat ini sebenarnya saudara-saudara, ini kalau kita maknai, tadi saya mengutip Pak Quraisy seperti gini. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang benar-benar beragama Yahudi, yaitu mengimani ajaran Nabi Musa, dan orang-orang yang benar-benar beragama Nasrani, yaitu yang mengimani ajaran Nabi Isa, wasobiina juga. Nah, asalkan mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dan juga mengikutinya dengan perbuatan bijak, maka mereka akan selamat. Jadi ini bukan lantas dimaknai orang Yahudi hari ini juga mendapatkan keselamatan. Bukan. Ayat ini ingin menegaskan bahwasanya agama Yahudi, agama Nasrani yang dibawa hari ini, yang dipeluk umat hari ini, itu tidak benar-benar agama Yahudi, tidak benar-benar agama Nasrani. Sebab apa? Sebab yang disebut benar-benar agama Nasrani adalah mengikuti ajaran Nabi Isa. Dan Nabi Isa memang mengabarkan akan kedatangan Rasulullah dan mengimani Rasulullah. Orang Yahudi hari ini tidak bisa dikatakan benar-benar beragama Yahudi. Sebab apa? Karena dia tidak mengimani benar-benar ajaran Nabi Musa. Apa ajaran Nabi Musa? Yaitu mengabarkan kedatangan seseorang Nabi sebagai pamungkas bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ya. Jadi hadu di sini itu maknanya benar-benar gitu loh maksudnya. Benar-benar beragama Yahudi dan beragama Nasrani gitu loh maksudnya. Bukan sekedar beragama Yahudi dan Nasrani gitu loh. Saya pikir ini lebih logis gitu ya. Oke. Jadi di situ saya ingin mengatakan, ini sebelum kesimpulan, alhamdulillah, ayat tersebut bisa kok kita pakai untuk sebagai dalil toleransi, ya. Toleransi itu tidak lantas melebur agama-agama kita, gitu ya. Saya mengatakan agama saya benar dan agama Nasrani salah, itu tidak lantas saya tidak bersikap toleran. Saya bisa tetap bersikap toleran meskipun saya menganggap agama lain salah. Kan ini juga yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Mereka juga meyakini agama Islam salah. Tidak apa-apa, silahkan. Itu loh maksudnya. Nah, yang terakhir, silakum dinukum waliyatin. Silahkan kamu beragama sesuka apapun. Yang jelas Allah sudah memberikan akal. La ikraha fiddin,
qad tabayyana rusdu minal ghayy. Nah, resiko di tangan kamu sendiri, silahkan pilih, kamu sudah dikasih akal gitu ya. Yang jelas fastabiqul khairat. Ya, Tuhan yang tadi ya, kutipan yang saya sebutkan di awal. Nanti saya meyakini apa yang saya yakini, kamu silakan meyakini apa yang yakini, gitu ya. Yang jelas Allah nanti yang akan menghakimi siapa yang benar sesungguhnya. Yang jelas di dunia ini kita harus fastabiqul khairat. Saya pikir itu, alhamdulillah tepat 9:15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan Bapak Al-Ustadz Kandidat Dr. Muhammad Abdul Aziz. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan maupun tanggapan. Baik, selagi menunggu yang ingin mengajukan pertanyaan, saya akan mengajukan pertanyaan Ustadz. Siap. Kalau misalnya ada orientalis, dia tidak mengimani Allah dan Nabi Muhammad SAW, tapi dia meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang membawa keselamatan dan dia banyak membela Nabi Muhammad SAW. Itu apakah nantinya itu bisa dimasukkan dalam golongan yang selamat, Ustadz? Kalau kita merujuk pada teks-teks Al-Quran. Demikian. Ada orientalis meyakini Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad. Ada orientalis meyakini Nabi Muhammad SAW itu adalah penyelamat gitu, Ustadz, membawa kedamaian, tapi ia tidak mengimaninya. Itu apakah ia akan masuk golongan selamat nanti, Ustadz? Kalau kita merujuk pada teks Al-Quran. Saya belum bisa menangkap perbedaan meyakini sebagai penyelamat, tapi tidak meyakini sebagai apa tadi yang kedua tadi? Tapi tidak mengimani. Maksudnya ia aktif membela Nabi Muhammad seperti misalnya Kevin Armstrong gitu, Ustaz. Ya, oke. Tapi ia tidak mengimaninya. Dalam artian dia tidak mau masuk dalam agama Islam. Oh gitu. Dia hanya sudah ini ya, mengekspos semua kelebihan Islam, tapi kok dia tidak masuk Islam juga ya? Itu kayak John Esposito itu. Kayak John Esposito itu. Ya, Ustaz. John Esposito itu dalam komentarnya disebut selangkah lagi masuk Islam. Yang jelas, kalau merujuk kepada kategori Dr. Zakir Naik, syarat seseorang disebut Muslim ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup simpel, dua itu. Kita beriman kepada Allah dan mengimani Rasulullah sebagai Nabi Allah. Seperti itu. Nah, terus yang Karen Armstrong, syarat pertama tadi saya paham. Apakah dia mengimani Allah sebagai Tuhan? Tidak, Ustaz. Oh. Tapi dia aktif membela Islam begitu, Ustaz. Ya. Itu saya pikir sesuai dengan banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Gitu ya. Al-Qur'an itu tidak mendahulukan amilus sholihat dulu baru amanu. Artinya amal soleh itu harus ada pijakannya gitu loh maksudnya. Pijakannya itu apa? Iman gitu loh ya. Kalau hanya sekedar amal soleh itu ya enggak tahu kemana gitu loh maksudnya itu. Jadi kalau Zakir Naik itu ilustrasinya itu lumayan jelas. Kalau ada sebuah kelas isinya 40 gitu ya. Isinya 40. Terus ada orang 35 menulis kertas ujian, menjawab soal ujian.
ditujukannya jelas, namanya jelas, kepadanya siapa jelas. Nah, sementara yang 5 itu cuman jawab saja, tidak ditulis namanya, data-datanya tidak jelas gitu ya. Maka yang dikoreksi ya 35 itu. Sementara 5 ya nggak tahu kemana, wong nggak ada datanya kok. Gitu loh maksudnya. Jadi ini banyak dibahas oleh para ulama bahwasanya amal soleh saja tidak cukup. Harus ada iman. Karena itulah dalam hadis illa ayyataghammadaniyallahu birahmati, yang menjadikan seseorang muslim masuk surga itu bukan amalnya, ya tapi memang kehendak Allah. Tapi bukan berarti amal itu tidak penting. Kehendak Allah itu melalui wasilah, perantara. Perantaranya apa? Amal soleh. Tetapi amal soleh itu jangan dijadikan Tuhan. Kalau seperti itu kan berarti Tuhan. Kalau yang menjadikan orang masuk surga itu amal soleh, berarti amal solehnya ya Tuhan. Itu kira-kira. Gimana Ustaz? Baik, baik Ustaz. Baik Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Selagi menunggu, saya akan mengajukan pertanyaan kembali Ustaz. Kalau Ya. kita lihat, kan kalau di dalam Al-Quran itu seperti Bapak Ustaz jelaskan, telah jelas yang golongan selamat itu adalah Islam. Namun mengapa banyak sarjana Muslim, semisal yang Nurkolis Majid menyatakan bahwa semua agama itu sama, apakah tujuan di balik itu? Padahal kalau kita lihat sangat jelas di dalam Al-Quran golongan selamat itu. Demikian Ustaz. Ya, kita tidak bisa mengingkari bahwasanya memang ada sarjana yang berpendapat seperti itu. Maksudnya keselamatan tidak hanya untuk umat Islam, gitu ya. Kalau ditanya motifnya, kita tidak bisa menghukumi sesuatu kecuali kita benar-benar ada datanya. Kebetulan saya belum punya data jelas tentang itu. Ya, kita nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Jadi apa namanya? Ya itu yang dia pahami ya silahkan, tetapi kita punya pemahaman dan keyakinan sendiri ya boleh juga dong. Boleh juga dong. Gitu ya. Jadi yang penting adalah kita tidak saling memburuk-burukkan. Boleh dong kita menunjukkan kesalahan berpikir ya boleh. Yang penting itu tidak menghujat. Yang penting itu tidak menghina-hina. Yang penting itu tidak merendahkan. Kritik objektif boleh. Gitu loh maksudnya. Jadi saya pikir, tapi saya masih kadang-kadang saya membaca kayak Cak Nur, saya merasa saya memang sekilas ya punya bukunya Cak Nur membaca, tapi saya rasa belum sedalam saya membaca bukunya Pak Kures atau bukunya Yusuf Qaradawi gitu ya. Jadi berdasarkan pengamatan sekilas saya tidak setuju dengan Cak Nur, tetapi saya belum belum sepenuhnya yakin apakah itu yang benar-benar dimaksud Cak Nur. Itu loh maksudnya. Kita jangan sampai terperangkap ke dalam absolutisme maksudnya. Maksudnya jangan mudah-mudah ngikut gitu loh maksudnya. Saya tidak melarang untuk ngikut ya. Maksudnya objektif maksud saya itu. Apa namanya? Ataupun kalau mau nulis itu datanya harus jelas gitu. Datanya harus jelas. Gitu. Gitu. Kemudian sejauh mana sih menurut Ustadz
penjelasan mengenai makosid syariah ini disampaikan di perguruan tinggi Islam. Apakah hal ini sebetulnya sudah menjadi konsen perguruan tinggi Islam dalam artian menjelaskan makosid syariah ini, Ustaz? Iya, makosid syariah kan sudah jadi ini ya, mata kuliah khusus dalam berbagai perguruan tinggi, terutama ya semenjak ditulisnya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah oleh Ibnu Asyur pada pertengahan abad 20 ya. Itu Maqasidus Syariah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dan hari ini kita memang mendapati sedemikian banyak ilmu-ilmu itu didekati dari Maqasidus Syariah. Jadi Maqasidus Syariah itu menjadi penting karena dia itu bersifat fleksibel dan universal gitu loh maksudnya. Maksudnya bisa untuk melihat fenomena itu dari berbagai segi gitu loh maksudnya. Jadi ekonomi bisa dilihat maqasidnya, ibadah bisa dilihat maqasidnya, sosiologi, hadis, luar biasa ya. Ide-ide seperti ini, pluralisme agama, itu masuk semuanya. Dan memang yang disebut maqasidus syariah sebenarnya bukan hanya maqasidul ahkam, tetapi juga maqasidul aqidah dan juga maqasidul akhlak. Jadi sangat luas. Dan karena luasnya itu, karena komprehensifnya itu, maka maqasidus syariah sekarang menjadi mata kuliah khusus dan menjadi pola pendekatan berbagai disiplin keilmuan. Siap. Baik Ustadz, mungkin sebagai penutup, apakah ada pesan-pesan kepada generasi Muslim saat ini untuk mewaspadai agenda-agenda pluralisme? Iya. Bahwasanya jika pluralisme agama dimaknai sebagai singularisme, penyamarataan agama, maka kita harus menentangnya. Adapun pluralisme agama jika dimaknai sebagai toleransi, maka kita perlu mendukungnya gitu loh. Jadi kita juga jangan sampai terjebak pada satu istilah. Kita harus menghukumi sesuatu itu berdasarkan substansinya, gitu ya. Jadi jangan sampai yang dimaksud A, maksudnya orang berbuat itu berdasarkan hukum A, lalu kita menanggapi perbuatan orang tersebut berdasarkan fakta B, gitu loh ya. Jadi nggak sinkron gitu loh ya. Kalau tadi yang ada Pak Sumanto Al-Qurtubi itu, kalau berdasarkan kutipan tadi itu saja, saya belum baca yang lain, itu bagus sekali. Pluralisme agama sebagai toleransi, gitu ya. Tapi ada orang yang menyerang Pak Sumanto sebagai penyamarataan agama. Itu kan berarti nggak match gitu. Saya mengomentari Pak Sumanto hanya dari satu penggal paragraf. Saya terus terang belum baca. Sebelumnya saya merasa Pak Sumanto yang punya ide seperti itu, tapi saya temukan tadi itu di website pribadinya kok seperti itu. Maka saya berhukum pada penggalan paragraf tadi itu. Intinya kita jangan sampai terjebak pada absolutisme. Kita harus objektif dalam menilai dan bertindak. Terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasan pada malam ini. Kami juga mengucapkan permohonan maaf jika ada kekurangan, terutama dalam peserta ataupun kurang dalam diskusi pada malam ini.
saya mewakili redaksi kuliahalislam.com mengucapkan permohonan maaf. Kemudian kami juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan studi Ustadz hingga selesai dengan sangat-sangat baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mewakili redaksi kuliahalislam.com mengucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz dan kepada Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz ya. Ya Ustaz. Siap. Ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.